diabetisi, apa kabar? Siapa yang tahu jargon 4 sehat 5 sempurna? Kalau seorang ibu atau dulu mungkin dibilang ibu-ibu PKK pasti tahu ya 4 sehat 5 sempurna. Nah, memang ibu-ibu nih yang paling tahu karena ibu-ibu biasanya yang menyiapkan untuk menu makanan bagi keluarga. Nah, apakah 4 sehat 5 sempurna ini masih relevan untuk situasi kekinian? Dan kalau dulu seorang ibu yang akan menyiapkan makanan bagi keluarga, apakah ini masih relevan ketika seorang ibu juga harus bekerja dan ikut mencari nafkah menjadi tulang punggung keluarga? Atau ketika sahabat harus tinggal seorang diri, indekos, jauh dari ibu, apakah kita juga harus menerapkan 4 sehat 5 sempurna ini? Bagaimana caranya? Yuk kita cari tahu. Sahabat diabetisi, 4 sehat 5 sempurna masih tetap relevan loh sebagai prinsip untuk mengatur pola makan yang sehat. Dan prinsip ini harus ditambah lagi dengan perhatikan jumlah garam dan gula. Hindari gula dan garam yang berlebihan. Dan prinsip lain lagi di era kekinian ini, hindari atau bagi sahabat yang memang ingin sekali alkohol, kurangi konsumsi alkohol. Jadi 3 hal penting itu harus diingat ya. 4 sehat 5 sempurna, kurangi asupan garam dan gula, hindari atau bila tidak memungkinkan, kurangi konsumsi alkohol. Kita bahas satu persatu yuk. Nah, tentang 4 sehat 5 sempurna itu terdiri dari yang pertama adalah makanan pokok yang biasanya merupakan sumber dari karbohidrat. Jadi makanan itu harus mengandung bahan-bahan yang akan menjadi sumber karbohidrat utama bagi tubuh. Biasanya dalam pola makan kita adalah nasi. Bisa juga dari roti atau mie atau kentang. Tapi jangan semuanya dikonsumsi sekaligus ya. Sebagai contoh, makan nasi pakai mie. Nah, siapa nih yang begitu? Barangkali ada nih anak kos makan nasi nggak ada lauk, udah pakai mie aja. Jadi dua-duanya karbohidrat. Ya. Nah, ini yang harus dihindari. Nah, setelah yang pertama sumber karbohidrat, yang kedua adalah lauk pauk. Lauk pauk ini adalah sumber protein. Jadi sahabat bisa dapatkan dari daging ataupun dari daging unggas, ikan, dan kacang-kacangan. Kemudian yang ketiga adalah sayur mayur. Yang keempat adalah buah-buahan. Dan yang kelima yang membuatnya sempurna adalah susu ataupun makanan yang dibuat dari bahan susu. Nah, itu yang disebut dengan 4 sehat 5 sempurna. Ini masih sangat relevan. Jadi kalau kita menyiapkan makanan dengan prinsip 4 sehat 5 sempurna, maka sahabat akan mendapatkan nutrisi yang bervariasi dan mengandung bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan pada prinsipnya adalah makanan ini perlu dibuat bervariasi. Nah, selain 4 sehat 5 sempurna, poin yang kedua tadi adalah kurangi asupan gula dan garam. Nah, mengapa begitu? Karena gula ini akan menyebabkan kalori berlebihan. Sahabat diabetisi, mengkonsumsi gula tidak serta-merta membuat sahabat menjadi diabetes. Tentu tidak ya.
Tetapi kalau gula dikonsumsi secara berlebihan, maka ini akan dapat menyebabkan pertambahan berat badan. Jadi kalau berat badan bertambah, sahabat akan menjadi gemuk. Nah, ini yang akan menjadi faktor risiko diabetes di kemudian hari. Nah, sahabat, kita harus cermat ya. Ada banyak makanan dan minuman yang mengandung banyak gula, tetapi mungkin sahabat tidak menyadari. Seperti misalnya kue-kue atau biskuit yang tidak nyata terlihat berisi gula, tetapi rasanya manis. Dan pada proses pembuatannya itu dibuat dengan menambahkan gula, bisa dalam bentuk gula pasir, gula merah, atau mungkin juga madu atau pemanis yang lain. Nah, bagaimana dengan minuman? Minuman juga demikian ya. Minuman kemasan seringkali ditambahkan gula untuk memberi rasa yang enak. Dan beberapa juga mempergunakan pengawet yang sifatnya asam, sehingga menutupi rasa manis dari gula yang sebenarnya cukup banyak ditambahkan. Nah, di samping itu, minuman ini juga biasanya rasanya fancy ya, atau menyenangkan untuk diminum, tetapi tidak menghilangkan rasa haus, dan ini yang menyebabkan sahabat bisa mengkonsumsinya dalam jumlah yang banyak. Dan satu poin lagi tentang minuman ini, ada istilah yang dipergunakan soft drink atau minuman ringan. Ini yang kadang-kadang membuat pikiran kita seolah-olah minuman ini aman. Kan soft, kan ringan, bukan minuman yang keras atau bukan minuman yang dapat memabukkan. Betul, tetapi dia tidak benar-benar soft dan tidak benar-benar ringan kalau kita lihat dari jumlah gula yang dikandungnya. Jadi tetap hati-hati. Nah, bagaimana dengan garam? Garam juga harus dihindari. Mengkonsumsi garam tidak seketika membuat sahabat akan menjadi tekanan darah tinggi. Ini mitos ya. Tetapi kita perlu menghindari garam yang berlebihan. Oleh karena ini akan menyebabkan tubuh akan menahan cairan dalam jumlah yang lebih banyak. Dan juga di kemudian hari dapat menyebabkan risiko terjadinya hipertensi. Konsumsi garam harian itu harus dibatasi, tidak lebih dari 1 sendok kecil satu hari ya. Dan sahabat juga harus berhati-hati. Garam ini seringkali ada tersembunyi pada makanan-makanan yang diawetkan. Makanya saya selalu menekankan, pilihlah bahan makanan yang segar karena tidak mengandung bahan pengawet baik yang kimiawi maupun yang alamiah. Bahan pengawet alami itu biasanya garam, selain juga gula. Nah, sahabat, sudah jelas ya tentang garam dan gula ini. Kita lanjut satu lagi, bagaimana dengan alkohol? Sebisanya kita menghindari alkohol. Tapi dewasa ini mungkin karena pergaulan kita mengkonsumsi alkohol ya. Kalau memang tidak bisa dihindari, kurangilah jumlahnya maupun frekuensinya. Alkohol ini juga mengandung kalori tinggi. Nah, sahabat diabetisi, itu tadi beberapa prinsip yang penting tentang makanan sehat. Dan 4 sehat, 5 sempurna masih tetap relevan, disertai dengan kurangi asupan garam dan gula, dan hindari atau bila tidak bisa dihindari sama sekali, kurangi konsumsi alkohol. Nah, sahabat diabetisi, bagi sahabat yang sudah menerapkan 4 sehat, 5 sempurna, dan prinsip-prinsip yang saya jelaskan tadi, beritahu saya ya. Berbagi tips dengan sahabat yang lain di kolom komentar. Tetap sehat dan sampai jumpa.